Salam anak KKR semua. Shalom. Hari ini kita mau ibadah KKR. Jadi yuk duduk yang rapi. Siapkan kolektenya, siapkan Alkitabnya. Karena kita hari ini mau berjumpa siapa, Guru? Mau berjumpa Tuhan. Iya, oke. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu dulu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu kasih-Mu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menemani kami, Engkau memberkati kami, sehingga ibadah kami hari ini, ibadah yang dapat menyenangkan Engkau, ibadah yang dapat memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Iya. Siap memuji Tuhan? Siap, Guru? Iya. Sekarang kita akan mulai memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Yuk bernyanyi yang kuat ya. Semangat kan tadi nyanyinya? Iya. Kita masih bernyanyi memuji Tuhan. Yuk, guru mau tanya, binatang apa yang biasanya kita nyanyikan di kelas? Batita, balita. Ayo. Lagu apa itu biasanya, Guru? Lagu si semut, Guru. Si semut yang kecil. Si semut yang kecil ya. Iya, Guru. Iya. Kita mau nyanyikan si semut yang kecil. Yuk, semangat semua. Yuk, berdiri semua. Oke, berdiri semua adik-adik. Buat gerakannya ya, Guru. Yuk, buat gerakannya di rumah juga ya.
Semangat kan semua nyanyinya? Iya, walaupun anak KKR ibadahnya di rumah, kita harus tetap sukacita. Semangat. Iya. Karena kita tahu Tuhan ada beserta kita. Iya. Dan Tuhan juga melihat ya guru. Dia melihat kita semuanya. Iya. Melihat apa yang kita perbuat guru. Iya. Oke. Kita masih bernyanyi memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Ayo berdiri semua buat gerakannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Iya. masih semangat. Masih semangat. Masih. Yuk kita lihat dulu guru. Kayaknya masih semangat guru. Ada sukacita adik-adik? Ada guru. Oke. Kita masih memuji Tuhan ya guru. Iya. Artinya Tuhan itu melihat anak-anak KKR bernyanyi atau tidak, hanya diam aja. Iya. Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Yuk duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku Bawa Hidupku Sekarang. Yuk sikapnya seperti berdoa ya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
mezbahmu, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Ini doa kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku sekarang, jadikan aku sekarang rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas cinta kasih-Mu, Engkau masih melindungi kami sampai saat ini. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati kami Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu semuanya Bapa, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan kami anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ada sukacita adik-adik semuanya? Ya, adik-adik, ya. Adik-adik sekolah minggu, sudah berapa lama kita tidak ibadah di gereja? Coba, ada yang tahu? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama guru? Coba guru tanya, ada yang tahu? Ya sudah 7 minggu kita tidak beribadah di gereja. Wah, rindu sekali ya. Kayaknya kita rindu berkumpul, beribadah bersama teman-teman, beribadah bersama guru-guru sekolah minggu. Ya, tapi ada sukacita tetap di hati kita. Kita yakin dan percaya dan kita berdoa virus corona cepat berhenti, cepat hilang dari negara kita tercinta. Amin. Amin adik-adik. Amin ya, guru. Oke, sekarang ya guru bertanya juga sama adik-adik sekolah minggu atau di mana saja berada pada saat ini. Ya, sehat semua kan adik-adik semua? Bagaimana kabarnya? Karena sudah lama kita tidak bertemu. Ya, sehat kan? Oke, sehat. Guru yakin semua adik-adik ataupun anak-anak sekolah minggu pasti sehat berkat penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupa selalu cuci tangan, selalu bersih-bersih, selalu mau makan makanan yang bergizi, dan apalagi pakai masker kalau keluar rumah. Itu pun kalau penting kita bisa keluar rumah. Oke adik-adik semua.
sekarang kita sampai pada firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita buka Alkitab kita. Coba adik-adik di rumah semuanya udah disediakan Alkitabnya kan? Ya, sudah kan? Oke, kita buka ya dari kitab Amsal. Dari kitab Amsal. Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat ke-6. Ayo adik-adik di rumah kita baca kitab Amsal 22 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Guru ulangi ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itulah bacaan Alkitab kita pada saat ini. Sebagai tema kita pada hari ini yaitu aku diajari. Apa adik-adik? Coba ucapkan sekali lagi. Apa tema kita? Aku diajari. Adik-adik sekolah minggu ataupun anak-anak sekolah minggu, ya, guru mau tanya, siapa yang mau diajari? Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau diajari? Banyak rupanya ya. Adik-adik sekolah minggu atau anak-anak kami semua banyak yang mau diajari. Bagus. Kalau kita mau diajari, berarti kita itu mau belajar. Mau belajar berarti kita itu menjadi pintar. Kalau kita pintar berarti kita banyak yang tahu. Banyak tahu. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu harus mau diajari. Ya, adik-adik sekolah minggu, ya guru mau tanya lagi. Selain bapak dan ibu guru kalian di sekolah, siapa lagi yang bisa menjadi guru kalian? Ayo, di rumah siapa yang mau jadi guru kalian di rumah? Yaitu siapa? Iya, pintar. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, mama dan papa kita, boleh juga kakek dan nenek kita, boleh juga kakak dan abang kita. Kalau pada masa perjanjian lama, ya, orang tua itu berperan penting sekali, ya, untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Anak-anak diajari senantiasa, diajari sopan santun, diajari firman Tuhan. Jadinya adik-adik, ya, kalau adik-adik mau pintar harus mau belajar, mau diajari. Kita tahu kan, orang tua kita, ya, orang tua kita sejak kecil mengajari kita, adik-adik. Mengajari kita apa aja, coba contohnya kalau sejak kecil, apa aja? Iya, kita diajari, ya, belajar berjalan. Kita diajari orang tua. Belajar apa lagi? Belajar berbicara. Belajar apa lagi? Belajar berdoa. Belajar bernyanyi. Ya, orang tua kita sangat berperan aktif ya untuk mengajari anak-anak kami sekalian, ya, anak-anak KKR, semua untuk mengajari anak-anaknya untuk yang lebih baik. Jadinya, ya, kita harus patuh, kita harus, ya, dengar-dengaran nasihat orang tua kita. Ya, contohnya juga di Alkitab, adik-adik, ada, ya, yang bernama Timotius. Siapa yang pernah mendengar nama Timotius? Ada ya? Ya, Timotius, ya,
dia itu sejak kecil diajari oleh orang tuanya. Diajari sopan santun, diajari firman Tuhan, dan banyak hal diajari oleh orang tuanya. Dia bukan hanya diajari oleh ibunya, tetapi juga diajari oleh neneknya. Ya, ibu Timotius namanya Eunike, dan neneknya bernama Louis. Kedua orang ini, yaitu nenek dan ibunya, berperan aktif mengajari Timotius sejak kecil, sehingga Timotius menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia walaupun dia masih muda, dia takut akan Tuhan. Memang keluarganya berasal dari keluarga yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya, jadinya kita bisa mencontoh Timotius. Dia berhasil dalam pelayanannya. Ya, oleh sebab itu, ya, anak-anak sekolah minggu mau kan mengikuti teladan dari Timotius? Mau kan? Iya, maulah guru, masa tidak mau? Oke, jadinya kalau kita lihat tentang Timotius, ya, kalau kita ada cita-cita kita, ya anak-anak sekalian, kalau punya cita-cita, ya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat atau pilot, ada yang menjadi tentara, guru, atau juga ada yang mau jadi apalagi adik-adik? Oh iya, ada mau jadi presiden. Iya, bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut? Ya harus belajar, harus mau ya mendengarkan juga firman Tuhan. Oke, karena di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadinya Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah ajaran di dalam kitab Amsal. Memang ya, kalau kitab Amsal banyak menceritakan ya tentang nasihat-nasihat atau didikan-didikan anak-anak supaya anak-anak itu patuh dan taat kepada orang tua. Sebab siapa yang patuh dan taat kepada orang tua ada janji Tuhan. Coba di hukum Taurat keberapa itu ya? Anak-anak kami KKR di mana? Ya? Apa katanya dalam hukum Taurat kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada janji Tuhan ya, supaya lanjut umur katanya ya. Jadinya itulah firman Tuhan. Kalau kita lihat adik-adik sekarang ya, lihat ini bapak dan ibu guru ya, ya dia membawa anak-anak ya, anak-anak muridnya ke kelas. Kalau kita lihat bagaimana itu ya, sekarang kita belajar di rumah ya, kita mengerjakan PR ya, karena kita sekarang tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Oleh sebab itu bapak dan ibu guru kalian menyuruh kalian belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian. Jadinya kalau kalian tidak tahu atau tidak mau mengerjakannya, bagaimana? Ya, kalian tidak mengerti kan adik-adik, kalian tidak tahu. Jadinya kita harus mau belajar, minta diajari sama siapa? Sama orang tua, atau ada kakak atau abang, boleh minta diajari, karena supaya kita mengerti harus diajari. Memang sumber pelajaran itu dari banyak hal
Misalnya, kalau kita mau tahu tentang sesuatu hal, kita harus baca buku. Terus apa lagi? Apa lagi? Belajar dari apa lagi? Membaca koran juga bisa, membaca majalah juga bisa. Terus apa lagi? Iya, dari mass media, TV, boleh juga dari internet. Iya, apalagi zaman sekarang ya, banyak anak-anak belajar dari internet. Tapi yang perlu diingat, ya, anak-anak semua ya yang di internet itu yang baik-baik yang dilihat ya, jangan yang tidak baik. Oke? Jadinya kita lihat ya, kita kembali kepada tema kita ini tadi. Aku diajari. Lihat ini orang tua. Orang tua sangat mengasihi anaknya. Ya, sejak kecil dicium, ditimang ya. Jadinya anak-anak juga harus mendoakan orang tua. Jangan lupa mendoakan orang tuanya ya. Mau mendoakan orang tua? Oh, mau. Jadinya di sini kita lihat ya, kalau anak yang mau mendoakan orang tuanya, orang tua bisa panjang umur karena dia senang melihat anak-anaknya baik. Jadinya kita lihat di sini ya, keluarga adalah tempat yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak. Dan di dalam keluarga sebagai gurunya adalah orang tua kita. Seperti kata guru tadi, yaitu ayah dan ibu kita, atau nenek dan kakek kita, kemudian abang dan kakak kita, atau siapa yang tinggal bersama kita, atau paman kita, bibi kita, boleh menjadi guru kita ya. Jadinya oleh sebab itu, adik-adik kalau punya ya cita-cita ya harus mau belajar supaya kalian itu menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang yang sukses? Mau menjadi orang yang berhasil? Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau mempermuliakan Tuhan dan melayani Tuhan seperti Timotius? Mau ya. Jadinya jangan lupa ya, kita mau diajari dan mau belajar. Jangan malas-malas. Sebab orang tua kita bukan hanya mengajari kita misalnya kita berjalan, bernyanyi, berdoa, baca firman Tuhan, tidak. Ya, siapa di sini adik-adik yang pernah diajari orang tuanya memasak? Oke, ada? Oh, ada. Siapa di sini yang pernah diajari orang tuanya membuat kue? Ada? Oh, ada guru. Ya, bagus. Jadi orang tua ingin mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya itu mau bekerja juga, membantu pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan kemampuan anak-anak sekolah minggu. Misalnya mencuci piring, misalnya melipat kain. Jadinya orang tua itu selalu mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu mau diajari orang tua ya, anak-anak sekolah minggu harus jadi anak yang pintar ya, supaya nanti jadi anak yang sukses. Apalagi ya kita sudah ya kita rayakan ini Dek, Hari Pendidikan Nasional. Tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional ya Guru? Tanggal berapa ya Guru? Tanggal 2 Mei. Iya, tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Jadinya ya Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Jadinya kita disuruh juga supaya kita menjadi pintar, kita harus mau belajar. Dan adik-adik semua harus belajar. Walaupun belajar di rumah, tidak boleh kita itu hilang semangat kita. Kita tetap bersuka cita. Kita yakin dan percaya kalau kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Jadinya sekali lagi ya, guru tanya,
Adik-adik sekolah minggu, apa tadi tema kita? Apa tadi tema kita? Aku diajari. Bahan Alkitabnya apa tadi? Yaitu dari Amsal 22 ayat 6. Ya, Amsal 22 ayat yang ke-6, yang artinya tadi di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Ya, amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan anak-anak kami Bapa. Dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Ajari kami anak-anak-Mu Bapa, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya mau diajari, mau rajin belajar, mau mendengarkan nasihat orang tua, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang berhasil, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita ya Guru. Iya. Kalau kita mau memberikan persembahan kita, berikanlah persembahan yang terbaik. Setelah itu uangnya jangan dilipat-lipat ya. Iya, tidak boleh Guru. Uang yang terbaik, tidak boleh koyak-koyak ya Guru. Iya. Oke. Sambil kita berikan persembahan kita, sungguh ku bangga Bapa. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, anak KKR berdiri semua. Dan kita mau akhiri ibadah kita bernyanyi. Nana nana bersyukurlah. Angkat tangannya nanti ya nak. Kalau pas angkat tangan, lompat dengan penuh kegembiraan memuliakan Tuhan. Na 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 na
kasih-Mu takkan bersudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh 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 oh. Na 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 na. Oh 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 oh. Iya, ibadah KKR kita sudah selesai hari ini. Lagi apa lagi, Guru? Kita mau berdoa ya Guru. Iya. Doa persembahan dan doa syafaat. Kita mau berdoa, doa syafaat kita. Ya, kita nyanyi. Kita bernyanyi. Coba dibuat gerakannya adik-adik. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabungkan jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabungkan jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabungkan jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari Kananku, empat jari kiriku, ku gabungkan jadi delapan, ku buat kelinci lompat. lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita berdoa, doa persembahan dan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, sebentar waktu ini tadi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dan ajarilah kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami selalu mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami mau mendengarkan nasihat Bapak dan Ibu guru kami. Terlebih-lebih kami mau melakukan firman Tuhan, supaya anak-anak-Mu KKR menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Berkati semuanya Bapa, anak-anak kami KKR di mana saja berada Bapa. Berkati Bapa, berikan mereka kesehatan Bapa, jauhkan mereka dari segala macam penyakit Bapa. Engkau yang menguatkan imannya Bapa. Bapa, Engkau yang memberkati kehidupan keluarganya juga Tuhan. Begitu juga orang tua kami Bapa. Engkau yang memberkati semuanya. Engkau yang memberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki kepada kedua orang tua kami. Engkau berkati pekerjaannya Bapa. Engkau ajari dia selalu Bapa, supaya orang tua kami dapat mendidik anak-anak-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan
kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Bapa buat guru-guru sekolah minggu Bapa, di mana saja berada Bapa. Engkau yang memberkati pelayanan guru-guru sekolah minggu Bapa. Engkau yang memberikan semangat melayani kepada guru-guru sekolah minggu. Berkati studinya bagi yang masih kuliah, dan berkati pekerjaannya bagi yang sudah bekerja. Tuhan, begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami ini Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin negara kami Bapa, mulai dari pemimpin tingkat daerah sampai tingkat pusat. Engkau ajari mereka semuanya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan memimpin bangsa kami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa di mana dalam situasi pada saat ini Bapa, ada virus corona yang membuat kami kadang-kadang takut Bapa. Engkau yang menguatkan kami Bapa, Engkau yang melindungi kami Bapa. Jauhkan kami semua dari segala penyakit-penyakit Bapa, dari virus corona. Engkau yang menjauhkan kami Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang menyertai kehidupan kami semua Bapa. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah virus corona cepat menghilang dari negara kami, negara Indonesia ini Bapa, ataupun menghilang dari dunia ini Bapa. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan semuanya ini Bapa, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami secara normal seperti biasa Bapa, supaya kami dapat beribadah di gereja Bapa, kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau tetap yang memberikan terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu Bapa. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan kami dari segala salah dan dosa-dosa kami Bapa, yang kami perbuat kepada sesama kami, terlebih-lebih kepadamu. Kiranya Engkau yang mengampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat-Mu. Segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita berdoa seperti yang diajari Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Kebaktian kita sudah selesai ya Guru? Iya, kita tepuk tangan dulu ya Guru. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan, iya. Sampai jumpa adik-adik dalam ibadah minggu depan. Jadi ingat ya, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tetap ada ibadah di Rumah.
tetap semangat. Memang bosan ya guru, tapi tidak apa-apa. Kita berdoa supaya virus corona cepat berlalu. Iya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye-bye.